Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, alhamdulillah bahwa pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian masih dalam pembahasan bab 1 tentang pendapatan nasional. Namun berbeda untuk saat ini dengan kajian di pertemuan yang pertama, di mana pada kajian yang sekarang kita akan bagaimana cara menghitung pendapatan nasional. Itu yang akan kita bahas. Kemudian sebagaimana pada pertemuan yang lalu bahwa secara keseluruhan tentang pengertian pendapatan nasional itu adalah merupakan gabungan hasil kegiatan dari para pelaku ekonomi. Dalam ilmu ekonomi, pendapatan nasional ini diartikan sebagai sejumlah pendapatan masyarakat suatu negara dalam periode waktu tertentu, biasanya dalam jangka 1 tahun. Nah, untuk bisa menghitung besarnya pendapatan nasional suatu negara, bisa atau dapat dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu yang pertama ada pendekatan produksi atau pendekatan nilai tambah. Kemudian yang kedua ada pendekatan pendapatan. Dan yang ketiga ada pendekatan pengeluaran. Nah, berkenaan dengan metode penghitungan pendapatan nasional bisa kita lihat dalam model 3 pendekatan ini. Pertama memang sebagaimana yang tadi disampaikan, ada pendekatan produksi, di mana pendekatan produksi ini bisa dirumuskan dalam pola rumusnya adalah Y sama dengan, di mana dalam kurung Q1 kali P1 kemudian ditambahkan dengan Q2 dikali P2 dan seterusnya hingga Qn dikali Pn. Nah, itu pendekatan produksi atau sebut dengan pendekatan nilai tambah. Kemudian ada melalui pendekatan pendapatan. Secara rumus di sini untuk penghitungan pendapatan nasional melalui pendekatan pendapatan, yaitu NI sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Kemudian yang ketiga ada pendekatan pengeluaran. Nah, untuk menghitung pendapatan nasional ada dengan melalui pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran ini rumusnya adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X dikurangi M. Nah, untuk lebih jelas, untuk menghitung pendapatan nasional melalui 3 pendekatan tadi, kita lihat model contoh daripada pada masing-masing pendekatan. Pertama, ada pendekatan produksi atau pendekatan nilai tambah. Istilah latinnya adalah value added approach. Nah, kita misalkan dalam suatu perekonomian hanya ada satu sektor saja, yaitu sektor kegiatan yang berkaitan dengan produksi gandum. Misalnya, seorang petani menghasilkan gandum dan dijual dengan harga Rp50. Selanjutnya gandum itu diproses dan diolah menjadi tepung terigu. Setelah menjadi tepung terigu, dijual dengan nilai Rp75. Nah, tepung terigu itu dibeli oleh pengusaha roti dan diolah menjadi satu potongan roti yang dijual dengan harga Rp100. Nah, pendekatan yang ditimbulkan dari kegiatan ini adalah merupakan nilai produksi akhir, yaitu sebesar Rp100. Bisa dilihat dari nilai tambahnya,
bahwa dengan anggapan petani gandum, ya, petani gandum tersebut tidak mengeluarkan biaya, berarti ada nilai tambah sebesar Rp50, di mana pengusaha tepung terigu mendapatkan gandum dengan harga Rp50. Karena nilai tepung terigu tersebut sebesar Rp75, maka dari usahanya ada nilai tambah sebesar Rp25. Selanjutnya, pengusaha roti membuat roti dengan tepung terigu tersebut sebagai bahan bakunya dengan harga Rp75 dan menjual roti dengan harga Rp100. Ini berarti ada nilai tambah dalam pembuatan roti, yaitu sebesar Rp100 dikurangi Rp75, maka nilai tambahnya sama dengan Rp25. Jadi secara keseluruhan nilai tambah yang diciptakan dari seluruh kegiatan di atas adalah dapat dilihat Rp50 ditambah Rp25 ditambah Rp25, maka nilai akhirnya adalah Rp100. Nah, itu pendekatan untuk yang pertama dengan pendekatan produksi atau nilai tambah. Kemudian ada melalui pendekatan pendapatan. Pendekatan ini menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh masing-masing individu yang terlibat dalam suatu kegiatan produksi. Nah, berdasarkan contoh di atas, petani akan menerima upah, sedangkan pengusaha tepung terigu dan pengusaha roti akan menerima laba. Misalnya, pada kegiatan pengolahan gandum menjadi tepung terigu, pengusaha tepung terigu menyewa mesin penggiling sebesar Rp10 dan meminjam modal dari bank dengan bunga sebesar Rp5. Maka setelah menjadi tepung terigu dihasilkan nilai tambah sebesar Rp25. Nah, dari kegiatan tersebut dapat diketahui penghasilan pengusaha tepung terigu hanya Rp10, sedangkan Rp10 diserahkan kepada pemilik mesin sebagai biaya sewa dan Rp5 digunakan untuk membayar bunga pinjaman dari bank. Nah, kalau kita lihat rinciannya di sini, bila upah atau gaji, kemudian ada sewa, ada bunga dan laba dari seluruh kegiatan, mulai dari petani gandum hingga pengusaha roti, dijumlahkan, maka nilainya akan tetap sebesar Rp100. Jadi melalui pendekatan pendapatan ini sama saja dengan penjumlahan dari upah atau gaji, kemudian bunga, ada sewa, dan keuntungan atau laba, di mana Rp50 upah petani, Rp10 sewa mesin, Rp5 bunga bank, Rp10 laba pengusaha, dan Rp25 laba penjualan. Nah, kalau kita rumuskan, ya, jika dirumuskan dalam suatu model, maka penghitungan pendapatan nasional ini adalah sebagai berikut, yang melalui pendekatan pendapatan. Di sini ada keterangan daripada rumus itu sendiri, bahwa Y menunjukkan pendapatan nasional, kemudian W, wage atau upah, kemudian ada R, ini berarti rental, sewa, kemudian ada interest, di mana ada bunga atau modal, kemudian ada P menunjukkan profit atau laba pengusaha. Sehingga rumusnya Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Maka Y atau pendapatan nasional itu adalah
Rp50 ditambah Rp10 ditambah Rp5 ditambah Rp35. Nah, itu penghitungan melalui pendekatan pendapatan. Kemudian yang ketiga, ada penghitungan pendapatan nasional melalui pendekatan pengeluaran. Penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran semua unit-unit atau satuan-satuan ekonomi yang ada dalam perekonomian. Adapun satuan ekonomi itu sendiri, ya, atau satuan ekonomi itu terdiri atas, pertama ada yang namanya rumah tangga konsumen atau yang disingkat RTK, kemudian ada perusahaan, kemudian ada pemerintah, dan juga masyarakat luar negeri. Nah, pengeluaran rumah tangga konsumen disebut C. Kemudian pengeluaran perusahaan disebut investasi atau I. Pengeluaran pemerintah diberi simbol G atau governance. Dan pengeluaran sektor masyarakat luar negeri, ya, ada yang merupakan ekspor neto atau selisih antara ekspor dan impor. Sehingga modelnya adalah dalam kurung X dikurangi M. Dengan demikian, pendapatan nasional menurut pendekatan pengeluaran dapat dirumuskan sebagai berikut. Dengan keterangan Y menunjukkan pendapatan nasional, C adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga konsumen, kemudian I adalah pengeluaran investasi rumah tangga produsen, kemudian G adalah pengeluaran pemerintah, kemudian ada X, di sini maksudnya adalah ekspor, M di sini adalah maksudnya impor. Jadi secara rumus melalui pendekatan pengeluaran Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung ekspor dikurangi impor. Nah, itu penghitungan pendapatan nasional melalui pendekatan pengeluaran. Barangkali itu yang bisa disampaikan untuk pertemuan sekarang, part yang kedua. Mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang saya sampaikan, dan kemudian sebagai tugasnya adalah menyalin materi yang telah disampaikan, dan adapun pengumpulan setiap tugas baik pencatatan dalam menyimak materi atau juga tugas yang lainnya itu dikumpulkan berikutnya setelah ada instruksi untuk dikumpulkan. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.